Ketika berbicara mengenai overkapasitas, saya katakan sekarang ini bukan lagi caturwangsa penegak hukum, tetapi pancawangsa penegak hukum. Nah, KUHP baru kita seperti itu. Itu pasti akan mengurangi Halo sahabat pengayoman, salam sehat selalu. Pada episode ini, saya Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan menjawab pertanyaan terkait overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Ketika kita berbicara dalam konteks pemasyarakatan, maka kendala utama adalah terkait overkapasitas. Overkapasitas itu berarti jumlah narapidana dan tahanan itu melebihi kapasitas yang ada, dan itu akan menimbulkan persoalan tersendiri, terutama adalah persoalan keamanan. Mengapa persoalan keamanan ini menjadi sangat penting? Karena bisa dibayangkan jumlah keamanan yang mengawal narapidana dan tahanan itu ya di luar idealnya ya. Jadi kalau katakanlah satu pengawal atau satu anggota keamanan itu idealnya dia mengawal 6-7 tahanan, tetapi karena overkapasitas yang terjadi, satu orang keamanan dia bisa mengawal ratusan narapidana atau tahanan. Ini sangat riskan terkait keamanan. Sekarang yang paling tinggi itu ya di Bagansi Api-Api, Rutan Cipinang, Rutan Salemba, Lapas Cipinang, itu overkapasitasnya sangat luar biasa, banyak sekali. Ketika kita berbicara mengenai overkapasitas di lapas, saya selalu mengatakan untuk mengatasi hal ini tidak bisa semata-mata diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengapa? Karena lembaga pemasyarakatan ini adalah tempat pembuangan akhir dalam sistem peradilan pidana. Dia tidak bisa mengintervensi proses yang berjalan dalam sistem peradilan pidana. Dia ini kan pembuangan akhir. Dia hanya melaksanakan putusan pengadilan. Kalau terjadi overkapasitas, kalau tadi yang masalah pertama adalah keamanan, masalah kedua ini adalah persoalan pembinaan. Itu tidak mudah untuk masalah pembinaan itu. Ketika bagaimana menanggulangi overkapasitas, maka seluruh aparat penegak hukum itu harus duduk bersama. Ketika saya berbicara mengenai aparat penegak hukum, selama ini yang dikenal adalah caturwangsa penegak hukum. Siapa caturwangsa penegak hukum? Hakim, jaksa, polisi, dan advokat atau pengacara. Tetapi mindset ini harus dirubah. Sekarang ini bukan lagi caturwangsa penegak hukum, tetapi pancawangsa penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, advokat, dan teman-teman yang ada di lapas. Sekali lagi, teman-teman yang ada di lapas. Karena berjalannya sistem peradilan pidana, itu tidak hanya berakhir ketika hakim memvonis, menjatuhkan pidana, lalu menjebloskan orang ke lembaga pemasyarakatan. Tetapi sistem peradilan pidana itu berakhir ketika orang yang dijatuhi pidana atau narapidana itu dia selesai menjalani hukuman dan dia kemudian kembali ke masyarakat. Kalau kita berbicara dalam visi jauh ke depan,
apa yang ada dalam KUHP, apa yang ada dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka pembangunan lapas itu bukan solusi yang baik. Ketika kita mengatakan dalam penegakan hukum, itu kalau saya pakai teorinya Friedman, itu ada 3 hal. Ada legal substance, legal structure, dan legal culture. Yang paling pertama harus diperbaiki ini adalah legal substance, substansi hukum. Kalau saya berbicara mengenai substansi hukum, berarti saya berbicara mengenai undang-undang. Ketika berbicara mengenai overkapasitas, saya katakan harus sesegera mungkin mengesahkan 2 rancangan undang-undang. Yang pertama adalah rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua adalah rancangan undang-undang pemasyarakatan. RUU KUHP dibuat sudah mengadopsi prinsip-prinsip universal yang berlaku saat ini dalam konteks hukum pidana. Maka di situ pidana penjara meskipun pidana pokok, tapi bukan lagi yang utama. Ada alternatif pidana lain yang akan lebih diutamakan. 1, pidana denda. 2, pidana pengawasan. 3, pidana kerja sosial. Yang keempat yang sudah ada sebetulnya selama ini sejak KUHP itu ada adalah pidana percobaan. Baik pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana percobaan, ini orang tidak perlu mendekam dalam penjara. Modifikasi pidana seperti ini di Eropa Barat dan di Amerika Utara itu sudah lama sekali menerapkan ini. Nah, KUHP baru kita seperti itu. Itu pasti akan mengurangi overkapasitas. Tadi saya katakan legal substance. Kita katakan yang kedua adalah legal structure. Kalau kita bicara soal legal structure, bicara soal institusinya, bicara juga soal sarana dan prasarana. Ya, di situ juga kita berbicara mengenai profesionalisme aparat penegak hukum. Nah, kalau betul-betul ini KUHP disahkan, Undang-Undang Pemasyarakatan disahkan, kita betul-betul bisa mengoptimalkan pegawai kita dalam konteks pembinaan. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir adalah soal legal culture, budaya hukum. Masyarakat, aparat penegak hukum harus membuang jauh-jauh pemikiran. Jangan sedikit-sedikit orang dipenjarakan. Jangan sedikit-sedikit orang dipenjarakan. Keberhasilan sistem peradilan pidana bukan terletak pada berapa banyak kasus yang bisa diungkap, tetapi sekarang ini keberhasilan sistem peradilan pidana itu justru terletak pada bagaimana upaya mencegah terjadinya kejahatan. Ketika kita berbicara mengenai overkapasitas, membangun lembaga pemasyarakatan bukanlah solusi terbaik. Sebagian besar penghuni lapas, dan itu sangat memprihatinkan, itu adalah mereka yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Celakanya, lebih dari 75% mereka yang masuk penjara karena narkotika itu adalah pengguna. Kalau RUU narkotika itu disahkan perubahannya, bahwa pengguna itu tidak dipidana tapi direhabilitasi, mengurangi lebih dari separuh, maka tidak lagi terjadi overkapasitas. Itu yang saya kira yang paling dekat bisa dilakukan itu. Karena kalau kita bangun lapas juga kan bukan makan waktu 1-2 bulan. Persoalan overkapasitas itu adalah hal yang kompleks, yang penanggulangannya itu tidak semata-mata diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena Kementerian Hukum dan HAM ini hanya
sebagai penerima saja dari apa yang telah diputus oleh pengadilan. Jadi sahabat pengayoman harus memiliki pemikiran yang jauh ke depan bahwa hukum pidana kita ini harus berubah, dan secara otomatis harus merubah mindset aparat penegak hukum, merubah mindset masyarakat, termasuk sahabat pengayoman. Sekian dan terima kasih.